Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Visip Upload yang merupakan podcast di BEM Visip Unmul. Bersama saya selaku moderator yaitu Rahmadina Badiniar yang biasa kalian panggil sebagai Adina. Dan juga untuk perkenalkan nama di sebelah saya ada Pak Asep Sunandar, bisa memperkenalkan dirinya. Oh ya, terima kasih. Saya Asep Sunandar. Sempat jadi dosen di Visip, terutama di ilmu komunikasi. Tapi saat ini saya sebagai praktisi. Jadi saya mungkin berbicara dari sisi praktikal. Untuk saat ini saya aktif di media, terutama di media radio di Fast FM Samarinda. Oke, mungkin karena bapaknya juga sebagai orang media digital nih, Oke. kita nih mau tanya-tanya terkait kan di media sosial sekarang nih banyak banget berita simpang siur, terus banyak orang yang nggak bisa memilah mana berita benar, mana berita bohong. Jadi gimana sih cara bapak, cara paling simpel lah buat kami mahasiswa ini supaya kita nggak gampang percaya dan salah informasi gitu. Yang pertama, media digital itu kan cepat ya sekarang ya, cepat. Dan kalau konteksnya mahasiswa sekarang itu visualisasi. Rata-rata mahasiswa Gen Z, bahkan beberapa milenial pun sekarang orientasinya visualisasi. Artinya ketika kita dapat dapat serangan informasi di media digital, yang pertama harus kita lakukan adalah jeda sebentar. Itu jeda sebentar. Jangan kita terlalu kecepatan itu, kita juga berpikirnya terlalu cepat gitu. Kita harus juga mengambil jeda sebentar. Karena apa? Sekarang itu yang jadi kunci adalah verifikasi berita, verifikasi informasi. Yang sering menyebabkan kita terjebak adalah kita dengan cepat gitu loh. Dengan cepat kita mengkonsumsi informasi sehingga kita melupakan verifikasi. Dan jangan salah, nggak cuma sekedar verifikasi, kita cari kebenarannya. Autentifikasi pun perlu. Misalnya kita siapa yang uploadnya, gitu, penguploadnya siapa, kepentingannya apa, gitu. Jadi selain itu kita harus tahu juga, karena itu, dan salah satunya juga kita jangan terjebak dalam filter bubble atau echo chamber, gitu. Echo chamber itu kita mengkonsumsi informasi yang cuma kita ingin tahu aja. Kita nggak, kalau kita dapat informasi pasti kita akan mencari informasi yang serupa dengan pemikiran kita. Justru kita harus cari pembandingnya. Kita cari informasi yang bisa mengcounter kita punya pikiran, gitu loh. Jadi kita bisa ada, karena saya dulu lama di TV ya, di televisi sekitar 10 tahun. Jadi kalau jurnalis itu ada namanya verifikasi cover both side. Bukan hanya satu sisi aja, kita harus juga di sisi lain. Dan yang kadang kita sudah punya pemikiran, mindset bahwa kita punya informasi A terus yang kita kejar, yang B-nya kita nggak akan peduli gitu loh. Nah, apalagi sekarang algoritma itu kita ucapkan pun tanpa kita searching, algoritma itu udah menyimpan. Jangan salah, mic yang handphone yang kita kira itu tidak bekerja saat itu mati, kita lock gitu ya, itu dia sedang bekerja. Makanya jangan heran kalau misalnya kita baru bicara apa nih, tiba-tiba nanti di Instagram muncul gitu kan. Bener. Itu jangan heran gitu. Jadi yang paling penting sih itu. Yang pertama, jeda sebentar. Kedua, verifikasi. Verifikasi bukan hanya beritanya benar atau enggak, tapi kadang berita salah yang diulang-ulang akan jadi kebenaran. Akhirnya orang akan tahu. Apalagi sekarang banyak deepfake ya kan, deepfake AI itu kadang kita sekarang udah nggak bisa nih, ini benar atau salah. Iya benar. Gitu kan? AI itu banyak banget sekarang. Kalau dilihat di sosial media tuh AI itu kayak canggih-canggih gitu. Bahkan ibu saya hampir percaya kalau itu ada gitu. Nah kayak gitu benar. Jangan langsung percaya gitu. Kemudian kalau dari sisi mahasiswa ini kan sudah kita bahas terkait pemilahan pemilahan berita benar atau hoax ya. Kalau dari sisi mahasiswa sendiri nih, kadang saya tuh pengen bikin konten tapi kayak kehilangan semangat atau kalau misalnya di penulis itu biasanya block writing ya, tapi kalau kita tuh
konten. Nah Iya. itu gimana tuh biar gak kayak ngeblok gitu? Ya itu karena memang sekarang kan visual base ya, Iya. semua sekarang visual base. Kalau dulu kita hoax itu text base, sekarang visual base. Dulu tuh hoax itu tercipta dari tekstual, gitu loh dulu. Sulit untuk orang menciptakan hoax dari visual, tapi sekarang dengan teknologi orang dengan mudah membuat hoax dari visual. Nah, kita yang sekarang pengkonsumsi visual, artinya kita harus tahu juga kritis, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu di kampus itu tempatnya belajar untuk gagal. Belajar untuk gagal. Iya, kalau kita udah masuk industri, nggak bisa kita belajar untuk gagal. Pasti ada punishment di situ. Justru ketika jadi mahasiswa, manfaatkan privilege mahasiswa yang bisa berpikir kritis sekritis-kritisnya. Itu yang pasti. Terus apa tadi? Untuk kreativitas. Iya. Nah, saya 5 tahun di radio, 10 tahun di TV dan beberapa tahun di production house itu menemukan mahasiswa-mahasiswa termasuk yang fresh graduate gitu ya. Mereka bukan nggak punya kreativitas, tapi rata-rata itu tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Iya, nggak berani coba. Gitu. Iya, nggak berani mengungkapkan. Jadi karena yang dipikirkan punya karya itu harus spektakuler. Padahal ide yang kecil aja itu bisa jadi ide besar. Nggak mesti idenya spektakuler gitu. Nah kadang-kadang itu yang kurang diasah mungkin ya. Makanya untuk ikut kegiatan komunitas di kampus. Jadi belajar nggak cuma di kampus. Justru saya dulu lebih banyak belajar di luar kampus dibanding ketika di kampus gitu kan. Ikut komunitas nggak cuma komunitas internal kampus tapi komunitas luar juga. Jadi itu mengasah kayak kita rapat nih. Itu rapat sama dengan di industri. Industri juga ada meeting. Itu kan gimana cara kita melobi, menegosiasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut saya akhir-akhir ini terutama juga karena teknologi ada bantuan AI sehingga itu daya kreativitas menurun, daya kritikalnya pun juga menurun. Seperti itu sih. Jadi yang sebenarnya untuk para mahasiswa nih ya yang harus ditingkatkan adalah kita teknologi boleh pakai, tapi harus ada juga pembatasan. Sampai mana kita perlu batas untuk teknologi masuk ke kita. Teknologi bukan tanpa celah loh. AI itu mungkin bisa membuat karya yang kreatif, tapi karya yang punya rasa, karya yang punya logika itu AI belum tentu bisa untuk lakukan. Justru itu yang harus dilatih sih sebetulnya dari mahasiswa. Karena saya temuin yang kayak gitu. Kreativitas punya, tapi tidak punya keberanian. Karena mungkin terbiasa hanya berpikir ya, nggak berani untuk bersuara. Itu yang rata-rata sekarang terlihat itu seperti itu. Iya. Kalau dilihat-lihat mahasiswa sekarang tuh banyak ketergantungan dengan AI. Jadi gimana ya kayak saya tuh misalnya buka jurnal aja perlu AI gitu. Itu biar ngurangin kayak gitu tuh langkahnya gimana gitu dari Bapak sendiri? Ya pasti langkahnya kita untuk mengurangi ketergantungan. Yang pasti yang pertama kita harus punya sosok atau punya tools yang kita percaya. Misalnya dosen, misalnya praktisi, misalnya buku gitu. Ketika handphone itu kan dari pagi sampai malam kita pegang terus kan ya. Iya. Yang gini, seberapa lama kita semua ngobrol dengan orang tua? Oh, I see. Seberapa lama kita ngobrol dengan dosen? Cuma di kelas aja kan? Iya. Seberapa lama kita ngobrol dengan teman yang produktif? Pasti jarang gitu. Nah itu yang sebenarnya harus ditingkatkan gitu. AI bukan AI bukan kita harus tinggalkan, tapi porsinya yang kita harus atur gitu loh. Karena ini saya pakai analogi misalnya untuk menghancurkan sebuah usaha ya, usaha itu adalah matikan dulu orang-orang di sekitar yang ingin beli usaha. Misalnya nih mbaknya punya usaha, saya ada investor masuk nih AI nih, caranya gimana? Saya bikin murah itu dia, orang ketergantungan sama saya, usahanya mati. Akhirnya apa? Ya udah kita ketergantungan semua tuh dengan usaha itu menaikkan harga, kita nggak bisa apa-apa. Sama juga dengan AI, kita nih percaya nih dengan AI. Apakah ada yang berpikir kalau AI itu akan membawa bencana misalnya?
pernah terpikir nggak ternyata banyak orang yang sekarang curhat sama AI? Iya benar. Akhirnya pembuat AI negara luar tahu masalah bangsa Indonesia itu sebenarnya simpel, cuma ini misalnya gitu. Iya benar. Ya kan kayak gitu, menumbuhkan kesadaran itu bukan cuma AI itu membantu kita, tapi kita harus juga aware nih. Ini juga bisa mengancam bukan cuma diri kita sendiri, privasi kita sendiri, tapi juga privasi negara gitu loh. Itu kan sekarang perangnya perang cyber, bukan lagi Iya, perang cyber. perang mulut. iya tembakan gitu, bukan. Itu makanya ini teman-teman boleh dicek deh, searching aja di Google gambar ya, di gambar KTP, searching aja, itu akan banyak ditemuin KTP yang ada namanya, nicknya ada, tanggal lahirnya ada, searching aja. Padahal itu privasi ya. Iya. Harusnya nggak boleh. Itu kartu keluarga, searching aja kartu keluarga, ada semua itu di situ informasinya. Coba aja, boleh dicoba ini sekarang, searching KTP, searching terus masuk ke gambar, ada itu. Bener. Ya itu yang kita harus aware juga gitu, AI. Karena saya pernah mendalami terutama deepfake ya. Salah satunya mereka itu punya bank cloud Iya itu. yang menyimpan pernah convert kan? Iya. Convert online dari JPEG kita KTP dari JPEG mau ke PDF misalnya. Iya. Kita convert online. Pernah berpikir nggak itu data kita disimpannya di mana? Jadi I love PDF tuh biasanya. Kita nggak usah sebut lah ya, itu Oke. pokoknya kita nggak usah sebut. Disensor. Iya. Kita pernah berpikir nggak itu akan disimpan di mana? Kan itu di save kan, kita upload. Namanya upload pasti ada save. Iya kan? Kita nggak jarang yang berpikir kalau itu data kita, data keamanan, KTP, foto dari JPEG kita mau jadi PDF di convert. Siapa yang pernah berpikir kalau foto itu bisa dijadikan bank nanti untuk deepfake? Tiba-tiba muka kita dirubah jadi apa yang justru merugikan. Nah, itu yang sekarang awareness itu yang jarang dipikirkan sama orang. Iya, bahkan salah satu AI itu bisa mengubah wajah seorang. Ya itu namanya deepfake kan. Iya. Itu deepfake tuh pengolahannya banyak tuh dia base nih. Kita tulis prompt nih. Wajah orang Indonesia dengan bla 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 bla, bibir tebal bla bla bla, itu mereka akan cari. Ketemu sendiri. Iya. Gitu. Saya pernah coba satu teks nih JPEG tapi tulisan saya foto, mereka AI itu bisa membaca itu. Bukan PDF ya, foto itu bisa membaca. Coba bayangkan mereka juga bisa membaca wajah kita. Nah itu bahayanya di situ. Iya. Mungkin ini yang sudah kita bahas yang lain selain AI gitu ya. Kan Bapak juga pernah jadi lomba-lomba kayak jadi juri, lomba foto, lomba fotografer ataupun video lah. Jadi mahasiswa tuh kadang sembrono buatnya kayak nggak terlalu berpedalami apa maknanya. Kalau dari Bapak sendiri gimana sih cara nyampaikan pesan yang baik lewat kampanye atau kegiatan yang semacam dari media digital gitu? Kalau saya sih ada 4 sebetulnya ya. Clarity yang pertama. Ketika kita mau ikut lomba, clarity itu penting. Kenapa? Pesan utamanya. Kita tahu nggak nih pesan utamanya apa? Pesan utamanya tentang human interest atau go green. Kita tahu nih pesannya. Kita paham atau tidak dengan pesan itu? Yang seringnya adalah tahu tapi nggak paham. Itu tuh. Kita tahu tapi nggak paham. Ketika udah paham, kita masuk ke relevansi. Siapa nih targetnya? Targetnya yang akan kita sampaikan di juri itu, dalam perlombaan itu. Apakah hanya akan dikonsumsi oleh juri? Apakah akan dikonsumsi orang-orang banyak? Ketika misalnya itu akan dikonsumsi orang banyak, pastikan pemikirannya banyak ya. Iya. Tentang go green itu beda-beda orang biasanya. Nah itu dari clarity ke relevansi, setelah itu ke story, ceritanya. Kita udah paham, kita sudah tahu target audiensnya. Kita bisa nggak nih untuk membuat story, membuat cerita yang bisa dimengerti oleh audiens, yang bisa juga dipahami oleh audiens. Jadi clarity, relevansi, story, dan yang terakhir etika. Banyak yang sistem copy paste. Mengamati bukan ATM lagi, amati tiru modifikasi, amati tiru. Nah itu yang seringnya, karena apalagi ini ya permasalahan musik itu banyak loh sekarang pengadilan saya nggak tahu lupa itu yang mengadili tentang royalti. Nah itu yang kadang-kadang kurang banget diperhatikan.
Itu yang paling penting. Beberapa kali saya juri itu ada material orang dipakai, aset-aset orang dipakai, tapi tidak mencantumkan kredit di situ. Nah itu yang menurut saya beberapa kali saya juri ada di situ. Jadi originalitasnya itu minim. Mungkin kreativitasnya ada nih, kreativitas untuk meniru misalnya gitu. Tapi originalitasnya jadi turun kan? Iya benar. Jadi yang pasti itu sih clarity, relevansi, story sama etika itu tadi yang harus diperhatikan lah gitu. Di beberapa lembaga sendiri pun kayaknya per orang deh ada sistem kayak copyright nanti bisa ditangkap atau gimana, ada undang-undangnya kah? Ada, saya pernah waktu itu saya kan pernah di televisi di Jakarta ya. Iya. Itu permasalahan lagu aja. Kita waktu itu lagi syuting, lagi liputan lah, di belakang itu lagi konser lagu, dia upload itu kena copyright. Oh. Satu teks aja, satu teks A misalnya, tapi itu punya orang tertentu yang dia sudah daftarkan, itu dendanya bisa ratusan juta. Itu mungkin hanya tampil 5 detik, 10 detik. Ketika itu tidak bisa, akan bisa maju ke pidana misalnya kayak gitu. Karena itu mengambil hak orang, karena kan mereka membuat itu bayar, mereka perizinannya juga bayar kayak gitu. Lebih ke situ. Ada memang itu undang-undang hak ciptanya. Oke, langsung ke pertanyaan keempat aja nih karena kita juga diberi waktu. Jadi kita tuh sempat ada kegiatan festival tuh di bahkan di FISIP juga ada. Terus bahkan ada event-event kreatif yang lain seperti kayak ruang berekspresi lah buat mahasiswa ini. Jadi menurut Bapak apa sih manfaat yang paling terasa kalau misalnya mahasiswa baru, betul-betul khususnya ya mahasiswa baru mengikuti hal tersebut gitu? Ada event-event di kampus, bahkan ada festival-festival seperti itu, karena banyak yang isu-isunya tuh ya kayak gitu gak usah diikutin lah, katanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bahkan gak ada benefitnya sama sekali. Dari Bapak sendiri gimana menanggapi hal tersebut? Ya ini sebenarnya tadi sempat di-spill ya. Iya. Justru ini jadi ajang untuk kita dalam tanda kutip kampus, dosen, ya artinya apa? Semuanya kita ambil, dilucuti semuanya nih. Mahasiswa punya privilege kan di situ, bisa bikin event, difasilitasi sama kampus. Justru itu harus dimanfaatkan. Kenapa? Itu yang akan dicari oleh industri nanti. Pengalaman. Apakah bisa kita selesai dari kampus nih? Iya. Kita nyari pengalaman. Sedangkan ketika keluar kita harus sudah dituntut dengan pengalaman. Benar. Ketika itu nggak dimanfaatkan, saya bilang makanya, justru di kampus ini adalah belajar untuk gagal. Justru nanti berhasilnya itu akan dicapai setelah dari kampus. Justru pemikiran kalau nggak usah ikut, ngapain, nggak ada manfaatnya. Sekarang nggak ada manfaatnya. Kita itu bukan seperti makan lombok gitu ya, makan pedas, enggak, bukan seperti itu. Seperti misalnya penyakit. Dari muda kita mengkonsumsi hal-hal yang misalnya menyebabkan diabetes. Bukan hari itu juga kita dapatnya, nanti setelah itu. Sama juga dengan kegiatan-kegiatan kampus. Bukan saat ini kita akan dapat. Mungkin akan terasa capek, lelah, ribut sana sini, satu sama lain di organisasi ribut, salah paham. Biasa. Itu yang akan nanti kalian dapatkan di industri nanti, dimanapun itu. Itu yang akan didapatkan. Kalau dari sekarang sudah tidak mau mengikuti, terus bagaimana nanti di industri? Apa yang akan dibawa? Karena kan itu saya bilang tadi, kampus itu di ruang kuliah mungkin hanya sekitar 30-40% aja. Sisanya di luar kita cari gitu loh. Kalau kita nggak cari di luar, mau cari di mana lagi? Kampus pulang, di rumah juga dapat apa gitu kan? Kita nggak dapat pengalaman. Justru harus dicari untuk pengalaman. Itu sih sebetulnya. Jadi mahasiswa tuh sebaiknya jangan jadi kupu-kupu lah, kuliah pulang. Kalian cuma manfaatin teorinya aja, jadi nggak bisa explore keluar dan kalian nggak bakal dapat pengalaman kalau misalnya kalian nggak berorganisasi ataupun ikut kegiatan explore kampus lainnya gitu. Ya ini kayak gini ya. Iya. Kalau nggak berkomunitas di kampus, nggak ikut BEM dan lain-lain, emang bisa tahu caranya ketemu orang, cara bernegosiasi dengan orang. Ya kan nggak ada yang nggak tahu kan, gitu loh. Dan juga satu lagi, menambah relasi. Gitu sih. Gimana cara kita nambah relasi?
kampus rumah, kampus rumah. Bagaimana kita menambah relasi? Gitu kan? Iya. Itu sih. Oke. Next, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kan dari kami sendiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi menurut Bapak nih mahasiswa sekarang tuh makin aktif gitu dalam ngomongin isu sosial maupun isu politik lewat media-media gitu. Terus menurut Bapak tuh gimana mahasiswa tuh tetap kreatif tapi juga bijak menggunakan dan bertanggung jawab lah dalam menyebarkan isu-isu tersebut gitu. Ya itu, yang pertama ketika kita kan ada istilahnya saring sebelum sharing. Saring. Nah itu yang paling utama harus dilakukan. Dan ingat yang kita tuai saat ini yang kita tanam saat ini akan kita tuai nanti. Jejak digital itu lebih jahat daripada apapun gitu. Kita bisa sekarang ngomong begini, kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Jadi itu aja ditanamkan. Jejak digital itu akan kita bawa sampai kapanpun. Kita mungkin sekarang belum berasa, kita nggak tahu nih nanti misalnya ngelamar kerja, kan ada yang mau jadi ASN ternyata itu menjadi salah satu tolak ukur, kan kita nggak tahu ya. Jadi yang pasti yang pertama adalah jeda dulu deh. Segala sesuatu yang kita ingin sharing itu kita saring dulu terlebih dahulu. Cari sumber-sumbernya, jangan cuma cari sumber yang sesuai dengan kita, tapi juga yang kontradiksi gitu loh, yang bertentangan. Ketika itu sudah semua, ya sudah boleh baru kita sharing gitu. Jadi apalagi sekarang sudah banyak ya kasus-kasus undang-undang ITE itu bukan hanya tentang jual beli barang atau apa, semua sudah bisa dijadikan masuk dalam undang-undang ITE gitu loh. Saya nggak suka nih dengan postingan itu, saya bisa kan? Nah kayak gitu. Nah yang seperti itulah yang harus ditanamkan sebetulnya, terutama jejak digital itu nggak akan bisa terhapus sampai kapanpun. Jadi mahasiswa jangan sembarangan upload sebelum kita mengkaji dulu lebih dalam. Terus juga kita nggak tahu nih hal-hal yang kontradiksi dari isu-isu tersebut jangan langsung disebar gitu. Ya gitu. Kreatif boleh, kritis boleh, tapi juga harus tahu porsinya. Begitu sih. Oke, mungkin ini sudah berakhir juga podcastnya. Mungkin ada closing statement nih dari Bapak atau kesimpulan dari kita untuk sebelum kita mengakhiri session hari ini. Iya, untuk para mahasiswa gitu ya, manfaatkan dunia kampus ini semaksimal mungkin. Manfaatkan juga, jangan cuma kampus, dosen pun dimanfaatkan gitu. Teman dimanfaatkan untuk melucuti ilmu-ilmunya, pengalamannya gitu, supaya kita bisa berpikir kreatif dan bisa berpikir kritis. Ketika kita sudah bisa berpikir kreatif ditambah kritis, itu akan bisa menjadi modal sekarang, masa mendatang, dan mungkin berpuluh-puluh tahun yang akan datang gitu. Jadi kalau pesan saya sih, terutama untuk media digital ya, kreatif, kritis, tapi pakai juga etika dan logika. Itu aja sih. Oke. Terima kasih ya semuanya dari saya selaku moderator dan juga Bapak Asep Sunandar. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa di FOL selanjutnya.